Kata jamaah, sebuah kitab Al-Ibanah sudah dipalsukan. Kitab Al-Ibanah karya siapa Ustaz? Kitab Al-Ibanah ini banyak. Al-Ibanah siapa yang dimaksudkan? Imam Ibn Battah. Beliau juga punya kitab Al-Ibanah. Mungkin yang terkenal, yang masyhur adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu adalah kitab beliau yang beliau tulis setelah beliau bertobat dari pemahaman lama yang terpengaruh paham Mu'tazilah. Sebenarnya yang beliau tulis bukan hanya satu kitab itu saja. Masih ada yang lain. Yang terkenal Maqalatul Islamiyin dan Al-Ibanah. Ini dua kitab yang isinya meralat akidah beliau yang sebelumnya. Dan ini banyak tahqiqnya. Banyak penelitian, banyak studi yang membuktikan itu betul-betul karya beliau. Hanya saja orang yang masih ingin mempertahankan akidah beliau yang lama, yang mereka sebut akidah Asy'ariyah, mereka enggak mengakui kitab Al-Ibanah tersebut. Ya. Tapi jemaah sekalian, sebenarnya bukan itu yang terpenting. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah akidah yang mereka yakini sesuaikah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi nggak ada masalah. Bukan nggak ada masalah, maksudnya tidak terlalu besar masalahnya soal kitab Ibanah itu dipalsukan atau tidak. Yang lebih besar masalahnya, akidah kita sesuai tidak dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya adalah dengan menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Jadi mau diributkan Al-Ibanah itu betul-betul karya Abul Hasan Al-Asy'ari atau tidak, itu nggak terlalu penting. Ya, katakanlah iya betul itu sudah dipalsukan, katakanlah begitu. Tapi apakah akidah yang kita yakini sekarang atau yang Anda yakini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu yang harus kita jawab. Itu yang harus kita jawab. Iya. Dan buku-buku akidah yang ditulis oleh ulama salaf sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sudah banyak. Kenapa harus merujuk kepada beliau? Ya. Ada yang kitab yang lebih dulu ditulis, seperti kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, atau Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Ya. Dan juga para ulama mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam akidah. Itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah. Ucapan Imam Syafi'i, akidah Imam Syafi'i berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Sangat disayangkan sebagian saudara kita yang ikut akidah Asy'ariyah, mereka klaim pengikut mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal akidah, mereka enggak ikut mazhab Syafi'i. Padahal itu yang lebih penting untuk diikuti kepada Imam Syafi'i. Seorang imam yang mendapatkan petunjuk Nasirus Sunnah, yang memiliki julukan penolong sunnah. Kalau mereka ikuti akidah Imam Syafi'i, maka insya Allah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan walaupun beliau tidak menulis buku akidah secara khusus yang terkenal, tapi banyak buku-buku akidah menukil dari Imam Syafi'i. Seperti Syarhus Sunnah Al-Muzani. Itu akidah gurunya juga. Banyak beliau ambil dari gurunya Asy-Syafi'i. Iya. Begitu pula ada sebuah disertasi doktoral. Ini yang sangat bagus. Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Ya. Disertasi doktoral penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil. Jadi beliau jadikan disertasi doktoral beliau. Diberi judul Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam penetapan akidah. Maka dinukil di situ semua yang sanggup beliau nukil dalam buku yang cukup tebal tentang akidah Imam Syafi'i. Itu berbeda dengan akidah Asy'ariyah, terutama tentang keyakinan di mana Allah dan lain-lain masih banyak dalam hal asma wa sifat. Akidah Imam Syafi'i berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Jadi kenapa diributkan masalah kitabnya
Abul Hasan al-Asy'ari. Masih banyak ulama-ulama yang lebih senior daripada beliau, lebih berilmu daripada beliau, dan lebih dulu zamannya hidup daripada beliau yang bisa kita jadikan rujukan. Iya. Wallahu alam.